pentingnya solat tersebut. Dan kita tidak asing dengan kisah Isra dan Mi'raj di tahun ke-11 dari masa kenabian. Situlah disyariatkannya solat, dan harus Nabi SAW melakukan perjalanan dulu Isra malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang itu jaraknya jauh sekali pada saat itu ya. Masjid Aqsa maksudnya masjid yang jauh. Kalau nama fisiknya masjid, Masjid Elia atau Baitul Maqdis, tapi dinamakan juga Masjid Aqsa karena terlalu jauh jaraknya waktu itu dari Mekah. Tapi Nabi SAW melakukan perjalanan semalam, kita sudah tahu pulang pergi, itu pun ditambah dengan Mi'raj lagi naik ke langit, dengan diperlihatkan kepada Nabi SAW segala macam pemandangan yang spektakuler waktu itu, karena diperlihatkan tentang jenis-jenis siksa kubur, diperlihatkan juga beberapa keadaan orang-orang di neraka, diperlihatkan surga, bertemu dengan ruh para nabi-nabi, dan segala macam kejadian yang luar biasa di masa itu. Intinya solat ini harus menjadi skala prioritas buat kita. Dan tidak asing lagi hadis Nabi SAW bahwasanya awal amal yang akan dihisab pada hari kiamat adalah solat seseorang. Kalau solat itu baik, sempurna, maka beruntunglah dia. Dalam riwayat lain, maka dia akan membantu amal-amal yang lainnya. Dan kalau solatnya kacau, rusak, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain, maka akan mengganggu amal-amal yang lain. Oleh karena itu bab solat ini bab yang sangat penting. Jangan karena kita sudah sering rutin tiap hari solat lalu kita berpikir, oh solat, saya udah tahu kok. Bukan begitu. Justru kalau sering diulangi keutamaan-keutamaan, karena dalam kitab ini umumnya disebutkan tentang keutamaan-keutamaan sebagaimana yang sudah tahu tentunya dari awal belajar ya. Kita sekarang sudah akan sampai ke hadis nomor 1054. Artinya sudah 1053 hadis kita bahas secara nomor urut, dan dengan syarah dan penjelasan itu berarti sudah lebih dari itu. Dan ini semua menandakan memang bahwasanya perlu seseorang mengulang-ulangi tentang keutamaan. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian sudah merasa kendor secara keimanan, mulai malas sholat misalnya, atau malas puasa, atau malas berzikir, maka yang paling terbaik adalah mencari tahu keutamaan ibadah tersebut. Kembali mereview lagi, baca lagi, ketik di Google saja keutamaan zikir, keutamaan doa misalnya. Kalau mau visual ataupun audio bisa di media tidak asing buat kita seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook dan seterusnya. Itu tidak asing tentunya. Dan kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang keutamaan solat di pertemuan yang lalu ya. Sedikit mereview, dan ini biasa saya lakukan, teman-teman yang ikuti dari awal kajian buku kita ini sudah tahu tentunya. Kita ingatkan sebuah hadis ya, atau dua buah hadis tepatnya. Hadis yang saya mau ingatkan nomor 1050. Itu yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Perumpamaan solat 5 waktu adalah bagaikan sungai yang mengalir dengan deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, yang dari sungai itu dia mandi setiap hari sebanyak 5 kali. Artinya terus saja dibersihkan dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain, ini pernah kita jelaskan dalam syarahnya, itu disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab At-Targhib Tarhib beliau. Hadis yang mirip serupa dengan ini, yang artinya kata Nabi SAW, perumpamaan solat 5 waktu itu seperti seseorang pergi ke tempat kerjanya. Antara dia dengan tempat kerjanya itu ada 5 buah sungai. Pada saat dia pulang dari tempat kerjanya dalam kondisi dia letih, dia berkeringat ya, kemudian dia mampir mandi di sungai yang pertama. Setelah itu dia keluar, lalu dia mandi di sungai yang kedua, begitu terus sampai dia tiba di rumahnya. 5 kali mandi di sungai. Apakah masih tersisa kotoran di badannya? Maka tentu saja tidak ya. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, tentu saja tidak. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu solat. Karena kita kadang-kadang kayak tadi subuh, habis sholat subuh, menjelang duhur seperti ini mungkin ada aktivitas yang kita lakukan, kita tidak sadari ada perbuatan-perbuatan pelanggaran agama, maka sholat duhur membersihkannya. Nanti kemudian kalau kita aktivitas lagi antara duhur sama asar, kita tidak tahu dosa apa yang mungkin terjadi, mungkin dari pandangan mata di media sosial, mungkin mendengar sesuatu yang haram, mungkin mengucapkan segala macam, maka itu akan dibersihkan dengan sholat asar. Begitu juga dengan asar ke maghrib sama, maghrib akan membersihkan, maghrib ke isya, isya akan membersihkan, isya ke subuh juga akan membersihkan. Dalam sebuah riwayat yang lain kata Nabi SAW,
Kalau dikumandangkan azan, maka Allah mengutus malaikat yang mengatakan, wahai anak Adam, bangunlah dan bangkitlah memadamkan api yang kamu sudah nyalakan sendiri. Itu berhubungan dengan solat. Maksudnya solat ini akan membuat kita selamat dari siksa api neraka karena ada dosa yang kita lakukan. Begitu terus selama atau setiap waktu solat yang dikumandangkan. Nah, dari hadis yang kedua yang kita ingin ingatkan kembali adalah hadis yang terakhir kita pelajari, nomor 1053. Saya langkahin ya, 1051, 1052 saya langkahin. Saya masuk 1053 hanya sekedar mereviewkan saja kembali. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan atau kafaratun lima qablaha min adh-dhunub ma lam tu'ta kabira wa dhalika ad-dahra kullah." Tidak ada seorang muslim pun yang mendapatkan salat fardu lalu dia membaguskan wudu, khusyuk dan rukuknya, melainkan hal itu menjadi penebus bagi dosa-dosa sebelumnya selama dosa besar tidak dilanggar, dan peleburan dosa itu berlaku sepanjang masa. Jadi intinya sebenarnya solat itu selain perintah agama yang akan dicatatkan pahala melimpah, menyelamatkan kita di akhirat nanti, juga menjadi tolok ukur orang itu baik atau tidak di dunia, serta di akhirat nanti tentu kita akan selamat dari siksa yang bisa disebabkan karena dosa-dosa, karena solat membersihkan dosa-dosa tersebut. Baik, kita kerucutkan dari 5 waktu solat ini, ada 2 solat yang lebih utama dari solat-solat yang lainnya. Itu adalah solat subuh dan solat asar. 2 solat ini solat yang lebih afdal dibandingkan solat yang lainnya. Ya, nanti setelah subuh dan asar ini ada solat isya yang kedua, baru kemudian datang solat duhur dan maghrib ya. Jadi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT adalah subuh dan asar. Nah, ini sebabnya kenapa Imam Nawawi membabkan bab khusus di sini. Bab nomor 188, bab keutamaan solat subuh dan solat asar. Beranjak daripada hadis yang pertama, nomor 1054 dari awal kita belajar berbunyi, dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal burdaini dakhalal jannah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh dan asar, maka dia pasti masuk surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian dalam riwayat yang selanjutnya saya bacakan langsung ya, karena ini semakna kurang lebih ya. Yaitu hadis nomor 1055 dari Abu Zubair Umar bin Ru'aibah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Maksudnya salat subuh dan juga salat asar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, 2 buah hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan mengorek mutiara ilmunya. Yang pertama, adanya keutamaan kedua solat ini, solat asar, solat subuh dan solat asar. Dan diantara hikmahnya kata para ulama, karena 2 solat ini adalah solat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena subuh itu mereka masih asyik tidur, ya. Dan ini tentu butuh keimanan untuk membuat orang mau bangun di saat itu ya. Subuh jam 4, 5.30 jam 5 subuh ini masih berat, masih gelap biasanya bagi orang-orang munafik ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maka karena ada keutamaan yang dia kejar dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, mereka akan bangun gitu ya. Itu juga dengan sholat asar, karena ini biasanya di masa dulu itu orang melakukan kailula atau istirahat siang hari. Nah, ini mungkin di Indonesia juga masih ada orang beristirahat siang hari ya, kayak habis duhur sampai asar tidur siang biasanya. Jadi biasanya asar kebablasan gitu. Atau ada juga keadaan di mana orang sibuk dengan aktivitasnya, bisnisnya, meetingnya, ya mungkin aktivitas yang lain lah, sehingga mereka melalaikan sholat asar ini. Itu terlewatkan bagi mereka. Nah, ini diantara sebab kenapa dijadikan sholat ini adalah sholat yang sangat mulia. Karena memang ujiannya berat. Datang setelahnya sholat isya juga sama. Biasanya orang-orang munafik itu
Di masa Nabi SAW mereka malas sekali ke masjid untuk mengerjakan sholat isya karena waktu tidur bagi mereka. Kalau sholat maghrib, sholat duhur ini umumnya orang bisa kerjakan gitu ya. Tapi kalau waktu-waktu ini biasanya agak berat, itu salah satu hikmahnya. Oleh karena itu dua sholat ini memiliki keutamaan secara khusus. Ya, di antara keutamanya kalau dia selalu menjaganya maka akan masuk ke dalam surga. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini bukan berarti orang kalau sholat dua sholat saja ini berarti pasti masuk surga, sementara dia tinggalkan maghrib, dia tinggalkan duhur misalnya, atau dia tinggalkan isya. Bukan seperti itu pemahamannya. Artinya orang kalau mengerjakan 5 waktu sholat dan dia lebih sempurnakan 2 waktu ini, maksudnya 2 waktu ini lebih difokus sama dia, lebih diperhatikan secara khusus, baik itu pakaian yang dipakai, baik itu bacaannya, baik itu kekhusyuan sholatnya, maka dijamin baginya masuk ke dalam surga ya. Jadi jangan sampai salah faham, karena kalau orang tangkap secara letterlet atau dia belajar otodidak, dia akan fahami bahwasanya oh kalau sholat dua sholat ini saja selesai, yang lainnya tidak usah dijaga. Kalau seperti itu persepsinya, maka tidak perlu Nabi SAW diperintahkan untuk Isra dan Mi'raj dan menerima 5 waktu sholat. Dan tidak perlu Nabi SAW sendiri mempraktekkan, memerintahkan juga umatnya untuk azan di setiap waktu sholat. Dan beliau sendiri sholat 5 waktu itu. Jadi tidak mungkin pemahamannya begitu ya. Maka oleh karena itu di sini dimaksud adalah 2 sholat ini punya keutamaan secara khusus dan akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis nomor 1056, lanjutannya hadis ketiga dalam bab kita. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, fanzur ya ibna Adam, la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada dalam lindungan Allah. Maka perhatikanlah wahai anak Adam, jangan sampai Allah menuntutmu sedikit pun karena perlindungannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini secara khusus disebutkan tentang keutamaan sholat subuh ya. Siapa yang melakukan sholat subuh ini, maka dia punya keutamaan. Allah berikan dia semacam satu perlindungan khusus ya, tiket VIP di mana dia bisa dilindungi dari segala macam mara bahaya. Jadi kalau ibu dan bapak lagi istirahat malam pun, subuh ini nggak boleh luput. Dia usahakan harus dikerjakan. Siapa yang sempat mengerjakan tepat waktunya, apalagi kalau berjamaah, dia dilindungi oleh Allah sampai subuh besok. Nah, ini punya keutamaan khusus ya, jadi kuncinya di subuh. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan orang kalau jaga subuh biasanya sholat yang lain terjaga, karena memang ini sholat yang paling berat, orang lagi tidur gitu ya. Kalau dia jaga subuh, maka duhur, asar, maghrib, isya itu lebih mudah untuk dijaga. Tapi kalau dia lalaikan subuh, maka yang lain juga lebih mudah untuk dilalaikan ya. Intinya sebenarnya di sini yang poin yang bisa kita ambil pelajaran, yang pertama keutamaan sholat subuh ya, terutama tepat waktu, apalagi berjamaah ya. Kalau ibu-ibu misalnya di rumah tidak ada yang temani berjamaah, nggak masalah, yang penting sholat tepat waktunya. Kemudian yang kedua ya, di sini adanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan dari segala macam mara bahaya, segala macam mara. Artinya kita seperti diberikan jaminan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berteman, kita tidak usah langsung tidak usah sama manusia-manusia yang kelasnya biasa. Kita bicara presiden misalnya. Kalau presiden memberikan jaminan kepada kita, saya jamin kamu akan aman ya, misalnya hari ini sampai besok tidak akan ada yang bisa mengganggu kamu. Saya yakin kita sangat tenang dan nyaman karena dapat jaminan tersebut misalnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin. Artinya dari segala macam mara bahaya, gangguan syaitan, hewan-hewan buas, gangguan manusia yang mau berbuat jahat sama kita, semuanya kita akan terjaga kalau menjaga sholat subuhnya ya. Bagi orang yang belum terbiasa, maka harus membiasakan dengan mulai niat ingin bangun sholat subuh, dan kemudian juga dibantu dengan alarm misalnya di mana dia bisa bangun, dan usahakan beberapa waktu sebelum azan subuh supaya kita tidak luput dari awal waktunya ya. Ini hadis nomor 1056. Hadis selanjutnya nomor 1057 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar,
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذي باتوا فيكم فيسألهم الله وهو عالم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi SAW, malaikat malam dan malaikat siang datang bergantian kepada kalian. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naiklah malaikat yang telah bertugas malam di tengah kalian. Maksudnya melapor kepada Allah, lalu Allah bertanya kepada mereka. Padahal D-nya besar kata ganti Allah, lebih mengetahui tentang mereka. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang sholat, dan kami mendatangi mereka ketika mereka sedang sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini langsung saja kita ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama, adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, itu para malaikat yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugas. Kalau Bapak Ibu ingin, bisa baca di surah nomor 70 dan 79. Surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran, itu di ayat-ayat pertamanya menjelaskan tentang tugas-tugas malaikat. Nah, di antara tugas mereka ada yang ditugaskan oleh Allah SWT, itu khusus untuk mencatat amal-amal, mencatat amal-amal kita, amal baik atau amal buruk, gitu ya. Dan amal-amal yang mencatat amal ini mereka sip-sipan, ya. Ada yang datang subuh, ya, gantian sama yang tugas sebelumnya. Nanti dia tugas menjaga dari subuh, mencatat amal sampai asar. Yang asar datang sampai besok subuh lagi. Jadi 2 waktu begitu ya. Yang datang subuh itu sampai asar, yang bertugas asar sampai besok subuh datang asar. Ini mereka tugasnya begitu. Semua catatan-catatan apapun dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dan keburukan dicatat oleh malaikat-malaikat ini. Makanya dikatakan ya ta'aqab. Ya ta'aqab ini maksudnya mereka silih berganti dan selalu ketat menjaga. Mereka betul-betul mengawasin manusia tersebut. Tentu ada juga fungsi malaikat yang lain ya. Mereka menjaga manusia dari mara bahaya misalnya ya. Ada tugas-tugas, ada yang mengurus lautan, yang mengurus pergantian musim, populasi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, yang mengurus daratan dan lautan. Semua itu ada tugas-tugas para malaikat ya. Oleh karena itu kita perlu faham baik-baik Bapak Ibu sekalian, kalau di muka bumi ini semuanya aman, dijaga oleh para malaikat gitu ya. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada ujian datang. Oleh karena itu orang-orang Mekah dulu, mereka yang belum mengenal Islam, mereka seringkali dalam surah Jin diceritakan begitu. Mereka kalau keluar melakukan perjalanan, mau perniagaan kah atau safar kemana saja, sering kali mereka lakukan kalau mereka mampir di sebuah lembah, maka pimpinan kafilah datang kepada seluruh peserta kafilah itu. Kalau kafilah kayak kita sekarang grup itu ya, mengatakan coba apa yang kalian mau nyumbang untuk penjaga lembah. Maka orang pun pada nyumbang semua, ada yang kurma, ada yang keju, ada yang madu, ada yang segala macam, apa saja bekal mereka sumbang. Lalu pemimpin kafilah tersebut datang ke tengah-tengah lembah lalu berkata, wahai penjaga lembah, ya wahai yang berkuasa di lembah ini, ini setengah bekal kami, ambillah dan jangan ganggu kami. Sebenarnya lembah itu tidak ada apa-apa sama sekali. Semua tempat di muka bumi ini aman. Bapak Ibu mau jalan di lembah padang pasir, mau jalan di lereng gunung, mau naik ke atas gunung, semuanya aman ya. Asalnya begitu. Tapi banyak manusia yang menyalahgunakan itu. Mereka sendiri yang memunculkan rasa khawatir mereka. Yang mereka maksud dengan penjaga lembah adalah para jin. Padahal sebenarnya jin-jin ini tidak menjadi penjaga lembah ya. Tidak ada istilahnya jin itu menjadi penjaga sebuah tempat. Ini semua dijaga oleh dan dirawat oleh para malaikat. Maka Allah SWT menggambarkan jin-jin yang ada di sekitar lembah itu, begitu melihat manusia melakukan tadi, maka mereka menunggangi keadaan itu. Allah mengatakan fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu makin mengerjai mereka. Ya, sebenarnya tidak ada apa-apa. Makanya orang yang bersemedi, ya minta-minta sesuatu pada penjaga lembah lah, penjaga laut lah, segala macam, itu semua kedustaan. Itu harus kita tepis pemahaman seperti itu ya. Atau menganggap di rumah saya ini ada penjaganya, selalu begitu. Ucapan ini sudah cukup ditangkap oleh syaitan di sekitar kita untuk mengerjain kita.
Ya sudah pernah kita sampaikan itu ya. Sama dengan saya pernah ingatkan dan saya sampaikan dan saya ingatkan kembali, tidak ada namanya ruh gentayangan gitu ya. Yang biasa kita bilang di Indonesia itu ada ruh gentayangan. Kalau ada rumah di situ ada orang bunuh diri, biasanya orang tidak mau beli rumahnya, takut gitu kan. Saya pernah lewat di daerah Pondok Indah itu ada rumah tua banget. Terus orang-orang situ cerita sama saya yang lagi satu mobil, ini Ustaz rumahnya nggak ada yang mau beli karena dulu pernah ada orang Jepang atau siapa gitu tinggal di sana terus dibunuh sekeluarga. Katanya takut ada ruh gentayangan. Saya bilang kalau dijual murah saya mau beli itu. Apa yang mesti dikhawatirkan? Tidak ada sama sekali. Orang yang meninggal dunia masuk ke dalam kuburan selesai, clear, ya, nggak akan pernah keluar selamanya. Berapa banyak orang di muka bumi ini penjahat, ya, preman, membunuh orang, nggak diganggu. Dan kalau memang betul orang yang meninggal itu bisa gentayangan keluar, berarti umum semuanya, bukan cuma orang yang dibunuh. Orang baik pun bisa gentayangan. Harusnya kita bisa ketemu sama ruh orang tua kita, ketemu sama ruh para nabi-nabi. Kenapa kita nggak ketemu? Kan gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa dengan persepsi atau pemahaman seperti ini, akhirnya membuat ini seperti menjadi satu pemahaman gitu ya. Sehingga takut kalau turun datang satu rumah baru harus tanam gigi hewan lah, tanduk hewan lah, apalah segala macam itu ya. Itu hampir merata itu ya. Ada sebagian tukang yang pernah kami pakai jasanya, dan dia dulunya ngaku, dia bilang sama saya, alhamdulillah sekarang sudah ikut kajian gitu ya. Dia bilang, saya ini dulu dukunnya kampung saya Ustaz. Jadi saya itu hampir semua orang di kampung itu kalau mau bangun rumah baru pasti saya dipanggil. Kemudian taruhlah raja-raja atau apa di atap rumah atau ditanam di depan rumah supaya tidak diganggu gitu. Padahal sebenarnya itu tidak ada semuanya. Alhamdulillah setelah dia ikut kajian, dia sadar, dia tobat, dia tinggalkan semua itu ya. Tapi ini contoh-contohnya, ini semua tidak ada teman-teman sekalian ya, tidak ada semua. Jadi semua ini dijaga oleh para malaikat. Nah kita kembali kepada kisah orang Quraisy tadi, akhirnya syaitan pun makin mengerjai mereka. Keluarlah suara, keluarlah ini, keluarlah itu. Padahal sebenarnya tidak ada sebelumnya, yang tidak ada sebelumnya. Nah ini pemahaman yang perlu digarisbawahi. Dan tentu malaikat-malaikat ini sangat mulia. Mereka jauh lebih kuat daripada jin-jin tersebut ya. Dan syaitan-syaitan ini, jin-jin ini sangat lemah. Makanya Allah mengatakan inna kada syaitani kana dha'ifa. Semua tipu daya dan gangguan syaitan sangat lemah. Kalau syaitan kuat, saya mau tanya ibu-ibu dan bapak sekalian, apakah Anda bisa ikut di pengajian sekarang? Misal, kan sering ada orang bilang syaitan itu besar, kuat. Ini syaitannya kuat banget nih misalnya, contoh. Itu semua kebohongan. Kuatnya dari mana gitu? Kok dia kuat pasti dia akan menahan kita. Kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa tutup aurat, kita nggak bisa melakukan aktivitas lah. Ya, tapi mereka itu sangat lemah. Mereka hanya bisa membisikkan dan menggoda kita saja. Kapan kita kuatkan keyakinan dalam hati, kita berdoa kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, maka sudah cukup. Waktu iblis berkata dalam sebuah riwayat yang sahih, ya Allah, sungguhnya aku akan terus menyesatkan anak Adam ini selama ruh mereka di dalam jasad mereka. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku terus akan mengampuni mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, iblis berkata, sungguh aku membinasakan anak Adam dengan hawa nafsu dan pelanggaran-pelanggaran agama, tapi dia membinasakan aku balik dengan istighfarnya ya kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT akan selamatkan, gitu kan? Sebesar apapun upaya dan tipu daya mereka lakukan, itu bisa ditepis dengan sangat mudah sebenarnya. Jadi jangan dibesar-besarkan syaitan itu seakan-akan sudah kemana-mana gitu ya, sudah sangat menguasai apa saja. Ini akan membuat dia memang membelenggu kita karena kita sendiri membesar-besarkannya. Pernah ada seorang wanita menunggangi unta di masa Nabi SAW, lalu kaki untanya keseleo. Lalu dia mengatakan, ya, semoga Allah melaknat syaitan atau bahasa-bahasa yang mirip seperti itulah. Maka kata Nabi SAW, jangan kau ucapkan itu. Jadi maksudnya dia ini seakan-akan marah sama syaitan, karena syaitan yang membuat kaki untanya dia keseleo, sampai dia hampir jatuh gitu ya. Maka kata Nabi SAW, jangan kau ucapkan itu. Tapi bacalah bismillah. Karena kalau kau ucapkan tadi, semoga Allah melaknat syaitan misalnya, maka syaitan itu makin membesar, bahkan sampai seperti gunung ya. Karena dia merasa dirinya yang telah mencelakakan anak Adam. Tapi ucapkanlah bismillah, dengan kau ucapkan bismillah maka syaitan itu akan menjadi kecil, bahkan seperti seekor lalat. Jadi tidak ada kekuatan mereka. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kita bukan diperintahkan dalam agama untuk menghina-hina syaitan, tapi kita diperintahkan untuk berlindung darinya. Sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai gitu ya. Masih ada gangguan 2 kali, 3 kali, lama-lama akan hilang dengan sendirinya.
Jadi ada makhluk Allah yang menjaga kita, para malaikat, mereka sangat kuat, mereka sangat luar biasa menjalankan tugas-tugas mereka. Di antaranya mereka juga mengawasi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, sip-sipannya kalau ibadah itu tadi, kalau pagi, subuh, malaikat yang bertugas dari malam, dari asar kemarin, itu diganti oleh malaikat yang akan bertugas subuh itu sampai asar nanti. Asar nanti datang lagi malaikat yang tadinya bertugas, itu untuk sampai besok pagi. Mereka terus gitu. Jadi yang hari ini mungkin dapat pagi sampai sore, nanti dia akan dapat hari yang lainnya itu sore sampai pagi, begitu seterusnya. Mereka selalu sering berganti. Pelajaran kedua, kedudukan sholat subuh dan sholat asar, di mana waktu inilah yang Allah pilih sebagai waktu berkumpulnya dan berpisahnya malaikat pengawas manusia. Jadi yang tugas subuh sampai asar. Nah, begitu asar mereka mau melaporkan perbuatan-perbuatannya anak Adam ini, ya, baik atau buruknya kepada Allah, diganti oleh malaikat yang menggantikan sore hari. Nanti sore hari ini juga akan bertugas sampai besok pagi, begitu seterusnya, ya. Dan ini waktu tentunya Allah pilih, berarti menunjukkan waktu yang sangat mulia. Dan kalau kita mau ngambil hikmah, di antara hikmahnya, maka ini sudah mewakili, ya, pagi sampai sore itu umumnya aktivitas, ya. Sore sampai pagi lagi ini umumnya aktivitas. Jadi sudah berkumpul. Semua aktivitas kita berkumpul. Jadi seakan-akan memang 24 jam, ya, kita diawasin oleh Allah SWT dengan ditugaskannya para malaikat tersebut. Pelajaran ketiga, adanya sifat Allah Subhanahu wa taala berbicara dan kita imani apa adanya. Kalau disebutkan bahwasanya Allah berbicara, di sini Allah bicara dengan para malaikatnya. Kata Nabi SAW, Allah pun bertanya kepada para malaikat, dan sebenarnya Allah sudah tahu, tapi Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang sedang dikerjakan oleh hamba-hambaku, ya, pada saat kalian datang dan tinggalkan, ya kan? Maka para malaikat yang kebetulan subuh, karena dia mau sip-sipan ganti sama yang datang tugas subuh sampai sore, maka dia lihat hamba itu lagi sholat subuh. Yang datang ini juga sama, dia kan lagi sholat subuh. Maka yang datang sama yang pergi ini sama-sama menyaksikan mereka sedang sholat. Begitu juga nanti asar, yang sip dari pagi sampai sore, sore dia pas lagi sholat asar, dia gantian sama malaikat yang datang untuk tugas. Ini pada saat tinggalkan lagi sholat, ini juga pada saat datang lagi sholat. Nah, itu karena dikatakan di situ mereka bergantian dalam mengawasin hal tersebut. Tapi yang penting di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan Allah SWT juga berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung, ya. Dan ini berarti menandakan Allah SWT memiliki sifat-sifat yang mulia yang tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Walaupun misalnya masalah melihat, masalah berbicara, kan manusia juga melakukannya, gitu kan. Tetapi Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada menyerupainya, dan dia maha mendengar juga maha melihat, ya. Kalau ada manusia yang coba mengalihkan ini, maka seakan-akan dia menolak apa yang Allah SWT bahasakan atau sampaikan kepada kita. Dan kadang-kadang yang membuat mereka menolak sifat bicaranya Allah atau sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Kalau tinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, gitu kan. Kemudian juga hari Arafah Allah Azza wa Jal datang kemudian membanggakan para jemaah haji di Arafah, dan banyak hadis-hadis yang serupa dengan ini tentunya, ya. Itu semua, ya, orang yang menolak ini biasanya karena dia menyamakan, membayangkan seperti manusia. Hanya dia bilang, nggak mungkin, nanti akan sama dong Allah sama manusia. Ini keliru, karena dia sendiri yang menanamkan itu dalam diri dia. Kalau dia tidak berkeyakinan bahwasanya itu sama dengan Allah, maka tidak ada masalah. Karena sulit sekali untuk menolak dan mengalihkan makna-makna seperti ini seakan-akan bukan Allah berbicara ini, ya, bukan Allah bicara sama malaikatnya, lalu dialihkanlah dengan makna-makna yang lain. Padahal sudah jelas lafadznya Allah bertanya kepada para malaikat, dan lalu disebutkan lagi apa yang Allah tanyakan. Ya, Allah mengatakan, bagaimana kalian menemukan hamba-hambaku. Ini berarti jelas sekali sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran terakhir yang keempat dari hadis ini adalah pentingnya seorang muslim untuk menjaga ibadah sholatnya. Kalau tadi kan sebelumnya khusus keutamaan subuh dan asar, tapi ini yang kedua tadi, keutamaan yang kedua. Keutamaan yang keempat ini adalah
Keutamaan solat secara umum, pentingnya seorang muslim menjaga dan masuk global, solat wajib, solat sunnah, ya. Dan pernah kita jelaskan itu ya, ada solat wajib seperti solat 5 waktu, dan ada solat Jumat bagi laki-laki, kemudian ada juga solat yang sunnah, sunnah muakkadah yang sangat ditekankan seperti solat qobliyah, ba'diyah, gitu ya, solat tahajud. Ada juga yang namanya tatawu, solat tambahan. Ya, misalnya ibu habis, anggaplah kita lagi taklim nih Bapak Ibu sekalian, lalu sebentar pas selesai taklim sampai menjelang asar, kayaknya saya masih ada wudu, saya mau dekatkan diri kepada Allah SWT, saya ingin sholat 2 rakaat, niatkan ingin sholat karena Allah SWT, namanya sholat tambahan, sholat tatawu, itu dibolehkan, ya, itu dibolehkan, itu bukan sholat taubat, bukan sholat wudu, ya, cuma sholat mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya. Nah ini seperti yang disebutkan tadi, kalau sedang terjadi angin kencang, Nabi SAW langsung segera sholat, gitu ya. Nah ini termasuk diistilahkan dengan sholat tatawu. Mirip juga dengan puasa, dan namanya puasa tatawu, ya. Kalau puasa Senin Kamis itu kan puasa sunnah yang muakkad, ditekankan sekali. Tetapi kalau puasa tatawu ini mirip dengan atau sejalan dengan makna hadis. Waktu Nabi SAW pulang selepas subuh ke rumah Aisyah lalu bertanya, apakah kalian punya makanan untuk sarapan? Maka Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Itu bukan hari Senin Kamis, karena kalau Senin Kamis Nabi nggak perlu nanya makanan. Nah dalam riwayat sahih dikatakan Nabi selalu berpuasa, gitu ya. Nah seperti itu memahaminya. Baik, 2 buah hadis terakhir dalam bab kita ini, hadis nomor 1058 dan 1059. Hadits nomor 1058 berbunyi dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badr fa qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yati fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Terjemahannya, kata Jarir radhiyallahu anhu, kami berada di sisi Nabi SAW, tiba-tiba beliau melihat rembulan di malam purnama. Maksudnya arah mata Nabi menuju ke melihat bulan yang terang itu. Lalu beliau bersabda, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Kalian tidak akan bersusah payah dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan oleh solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam satu riwayat, fanadhara ilal qamari lailata arba'a asyrata. Lalu beliau melihat rembulan pada malam ke-14. Malam ke-14 maksudnya dari malam dari hari-hari bulan Hijriah. Ini pada hari puasa Ayyamul Bid, ya. Kan 13, 14, 15, ya. Seperti itulah. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Langsung saja kita masuk ke inti faedahnya. Yang pertama, kedudukan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Sudah kita paparkan Bapak Ibu sekalian dari awal kita bedah buku kita ini, dan ini metode yang kami gunakan dalam semua kajian buku hadis. Ada Sahih Hadis Qudsi di media kami, juga ada Sahih At-Targhib Tarhib, ya, dan ini juga dalam Riyadhus Shalihin. Semua ini kita menggunakan metode kalau ada sahabat atau tabi'in yang menyampaikan kronologis hadis, maka kita sebutkan sebagai keutamaan beliau sendiri. Jadi keutamaan pertama kedudukan Jarir, karena Jarir ini yang menceritakan kepada kita. Kan bisa saja beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu, ya. Tapi di sini beliau menceritakan kronologisnya. Kami pernah jalan bersama Nabi, kemudian Nabi waktu itu lihat ke bulan purnama, kemudian baru Nabi sampaikan begini dan begitu. Nah, pelajaran kedua, bahwasanya pentingnya seseorang muslim untuk menukil sebuah kisah atau pengalaman dalam hidupnya, kalau pengalaman itu bersama dengan orang-orang saleh dan baik, gitu ya. Contoh misalnya, kita bukan niat memuji orang itu di hadapannya, tapi satu waktu Bapak Ibu lagi jalan dengan sahabat dekat atau kerabat, kemudian mampir di pas azan, dia ingatkan, sudah masuk waktu kita sholat ya, misal. Lalu kemudian kita mampir sholat. Lalu kita lihat orang itu sholat dengan khusyuk misalnya, atau kita menemukan dia menaruh uang di kotak amal misalnya, ya. Ada hal-hal yang baik yang dia lakukan. Nah, kita boleh menyampaikan perbuatan itu, tapi bukan di hadapan dia. Kita menceritakan pengalaman ini kepada orang lain supaya bisa jadi pelajaran juga. Tapi di depan orang tersebut kita tidak disarankan, ya.
Nggak boleh kita mengatakan tadi bagus banget ya ide kamu itu mampir di masjid misalnya. Oh tadi kamu masya Allah ya nyumbang di kotak amal, itu nggak boleh ya. Karena ada satu riwayat menyebutkan ada seorang sahabat yang sholatnya sangat khusyuk. Kemudian seorang sahabat Nabi yang lain di hadapan Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, saya suka sekali dengan orang ini, sholatnya bagus sekali. Kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan dia. Karena kalau kau perdengarkan dia dan dia mendengarnya, kau akan membinasakannya. Karena bisa tadinya ikhlas jadi riak, gitu kan. Oh kamu tadi khusyuk banget ya sholatnya, kamu tadi nyumbang banyak banget ya misal, itu kan akan mengganggu dia. Tapi di belakangnya boleh kita menceritakan selama baik. Nah ini lawan daripada ghibah ya. Kalau ghibah kan gosipin orang yang tidak baik. Nah ini kita cerita kebaikan orang, itu boleh. Dan maksimalnya kalau kita temukan orang itu sudah meninggal. Misalnya orang tua kita sudah meninggal, ada sahabat kita meninggal, atau pasangan hidup meninggal, lalu kita ceritakan tentang pengalaman-pengalaman. Pernah waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia, beliau meninggal dalam kondisi umurnya sudah tua, 63 tahun. Salah satu istri Umar yang masih hidup waktu itu hampir seumur dengan Umar, di atas 60 tahun. Waktu meninggal Umar dan selesai masa iddahnya, perempuan itu dinikahi oleh laki-laki. Ada satu laki-laki yang hidup di masa itu menikahi mantan istrinya atau istrinya Umar bin Khattab, gitu kan. Dan perempuan itu menerima lamarannya, menikahlah. Lalu orang-orang pada tanya, kenapa kau nikahi wanita tua ini? 60 tahun lebih umurnya gitu. Lalu dia mengatakan, demi Allah saya nikahi dia hanya untuk mengetahui rahasia sholat malamnya Umar. Jadi supaya mau tahu Umar itu buat apa aja sih di rumah, biar dia yang bongkar buat saya gitu. Karena itu saya nikahi dia. Jadi begitu orang mau mengejar ya kebaikan-kebaikan orang lain, sampai seperti itu ya. Jadi kita boleh menceritakan apapun kebaikan-kebaikan. Nah, kalau dari hadis ini kita lihat bagaimana Jarir radhiyallahu menceritakan tentang pengalamannya dengan Nabi SAW. Saya pernah jalan dengan Nabi, kemudian Nabi pun melihat ke bulan, kemudian Nabi menyampaikan ini dan itu misalnya. Nah seperti itulah. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kita semua akan melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Ya, semua orang-orang beriman akan melihat. Alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala belum memperlihatkan zatnya di dunia itu dengan hikmah dan kemahaluasan ilmunya. Tapi yang jelas Allah memberikan batasan mata kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lihat ke matahari aja di siang hari mungkin akan susah ya, kerepotan. Memang mata manusia sangat terbatas. Oleh karena itu kita juga tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat malaikat karena ada batasan mata kita gitu. Itu alasannya Allah berikan batasan kalau di dunia. Di akhirat, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan melihat Allah Subhanahu Wa Taala nikmat terbesar di surga. Ini sudah pernah kita jelaskan hadisnya. Saya kembali ingatkan dua buah riwayat. Kata Nabi SAW, nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, termasuk yang lewat neraka dulu. Karena ada orang-orang yang dikenal dengan istilah usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang banyak dosanya, di timbangan amal nanti dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Dia masuk neraka dulu, kemudian nanti setelah bersih akan masuk ke dalam surga. Nah kata Nabi SAW, kalau semua orang-orang beriman sudah masuk ke dalam surga, termasuk yang masuk neraka dulu. Jadi di neraka nanti tinggal orang-orang munafik, orang musyrik, ya, orang-orang kafir yang abadi. Wa na'udzubillah. Nah ini orang muslim semua sudah masuk surga. Mereka sudah di istana mereka semua, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman dan berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Di sini Allah belum memperlihatkan zatnya. Maka mereka serentak semua mengatakan ahli surga, dan semoga kita termasuk insyaAllah. Nanti kita semua akan mengatakan, surga akan mengatakan, ya Allah nikmat apa lagi yang kami harapkan? Masa kami nggak puas gitu ya? Setelah engkau masukkan kami ke dalam surga ini dengan istananya, dengan dayang-dayangnya, dengan segala macam fasilitasnya, dan kami selamat dari neraka. Karena nanti kalau kita mau masuk surga Bapak Ibu sekalian, kita pasti lewati neraka. Walaupun tidak masuk di dalam, lewat di atasnya. Sudah tahu hadis tentang sirat kan? Jalan yang dibentangkan di atas neraka. Itu akan dilewatin kalau orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik, mereka lewat jatuh. Kalau orang-orang muslim dia akan lewat. Kan ada orang yang kata Nabi SAW, golongan pertama lewat di atas sirat, di atas neraka itu seperti cepatnya kilat, ada seperti bulan purnama, ada seperti burung yang terbang, ada seperti kuda yang berpicu dengan cepat, ada seperti orang yang berlari, ada seperti orang yang berjalan terus merangkak, yang kemudian dia kehabisan amal yang mendorongnya untuk melewati sirat. Ini dilewati di atas neraka, sehingga semua orang ahli surga nanti sudah pernah lihat neraka. Tujuannya agar mereka tahu, oh ini dahsyatnya ya,
saya diselamatkan dari siksa ini gitu ya. Seperti itu. Maka mereka terus bersyukur pada saat masuk ke dalam surga. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan juga di istana setiap orang mukmin di surga nanti ada satu pintu, yang pintu itu kalau dia buka dia bisa lihat ke neraka dari istananya, sehingga dia melihat bagaimana dahsyatnya siksaan sana dan dia terus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Intinya kita kembali ke hadis tadi, kata Nabi SAW, maka mereka mengatakan, ya Allah, kenapa kami nggak puas setelah Engkau masukkan kami dalam surga, selamatkan kami dari api neraka. Maka riwayat pertama, Allah mengatakan, hari ini aku ridho kepada kalian dan tidak akan murkah lagi selamanya. Maka di situ membuat ahli surga sangat gembira. Artinya mereka boleh berbuat apa saja dan Allah tidak akan lagi menghukum mereka. Dan tentu saja ahli surga juga tidak akan buat dosa lagi, karena mereka sudah terjaga dengan itu ya. Riwayat kedua ini jadi saksi bahasan kita. Allah pun mengangkat hijab antara mereka, antara dia sama ahli surga. Maka pertama kali ahli surga melihat zatnya Allah yang mulia. Di saat itu mereka melupakan semua fasilitas surga, seraya mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia gitu ya. Nah ini pertama kali nanti ahli surga melihat Allah SWT, dan itu menjadi nikmat terbesar di surga. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan, kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik tidak akan lihat Allah selamanya. Mereka tidak akan melihat Allah SWT selamanya, karena melihat Allah itu nikmat sendiri. Itu adalah sebuah nikmat. Nah di sini Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, atau beliau melihat bulan purnama, beliau mengatakan, kalian pasti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini tanpa ada penghalang. Kalian tidak akan susah payah untuk melihatnya. Kemudian pelajaran selanjutnya, dan ini penutupan dalam hadis ini ya, bahwasanya adanya keutamaan sholat subuh dan asar, karena di sini kalau kita lihat korelasinya, seakan-akan Nabi SAW mengatakan, kalau orang yang mau segera mendapat melihat wajah Allah, melihat zatnya Allah yang mulia, maka harus jaga sholatnya, dan secara khusus fokus kepada sholat subuh dan asar. Artinya dua sholat ini jangan sampai luput, karena dengan kalau dijaga, maka sholat-sholat lain juga akan terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir dalam bab kita nomor 1059. Kalau tadi nomor 1056 khusus menyebutkan tentang sholat subuh. Ya, orang kalau sholat subuh akan dapat lindungan Allah gitu ya. Nomor 1059 ini khusus sholat asar ya. Kalau yang sisanya hadis-hadis gabungan antara subuh sama asar. Kalau ini hadisnya berbunyi tentang asar ya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man taraka salat al-asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapus semua amalnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makna hadis ini kata para ulama hadis adalah orang yang meninggalkan salat asar secara sengaja. Sudah tinggalkan salat asar secara sengaja, maka ancamannya sangat berat. Tidak ada uzurnya. Semua amal-amal baik yang pernah dikerjakan hangus. Ya. Jadi saking pentingnya untuk menjaga sholat asar. Dan ada sebagian juga yang mengkorelasikan ini dengan firman Allah SWT, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian, dan terutama sholat pertengahan, dan berdirilah kepada Allah dalam sholat itu dalam kondisi khusyuk ya. Dan yang dimaksud dengan sholat pertengahan adalah sholat asar dalam pendapat mayoritas ulama. Karena subuh sama duhur dianggap sholat awal pagi, maghrib dan isya dianggap sholat malam. Nah, tengah-tengahnya ini asar. Tengah-tengahnya asar yang biasa banyak orang lalaikan. Oleh karena itu sesibuk apapun, Bapak Ibu sekalian, azan asar harus sholat, gitu ya. Kalau mau istirahat, istirahat sebelumnya. Kan itu. Jangan masuk di waktu asar. Ini sholat yang sangat penting karena bisa kena ancaman yang berat, bisa menghanguskan atau menghanguskan amal-amal kita yang sebelumnya. Allahu a'lam. Baik, kita akan lanjutkan di bab selanjutnya. Ini bab ke-189, bab keutamaan berjalan menuju ke masjid. Tentu ini adalah prioritasnya kepada laki-laki ya. Tapi ibu-ibu pun kalau ada waktu bisa ke masjid. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, la tamnu ima Allahi masajidullah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah wanita untuk menuju ke rumah Allah. Walaupun ibu lebih afdal salat di rumah, tapi tidak ada masalah satu waktu ke masjid ya. Terutama kalau sedang ada di Mekah dan Madinah. Dia jangan berhujah, oh ya kan
ada hadis yang menjelaskan wanita lebih afdal di rumah. Saya sholat di kamar hotel aja. Kalau gitu ngapain ke Mekah sama Madinah? Sayang banget itu ya. Tetap memang berlaku hadis bahwasanya lebih afdal sholat di rumah, tapi itu kan bagi orang yang mukim lebih cocok ya. Memang tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, mereka setiap saat bisa datang. Tapi kalau ibu datang cuma 3-4 hari di Madinah, 3-4 hari atau 4-5 hari di Mekah, lalu kemudian menyanyiakan, ini sayang sekali. Gitu. Harusnya datang ke masjid, karena memang di masa Nabi Muhammad SAW sendiri, walaupun ada hadis ini, ya, tidak pernah dalam 5 waktu sholat itu kosong saf wanita dari wanita. Pasti ada saja yang sholat. Pasti ada saja yang sholat, gitu kan. Bahkan Nabi SAW pernah masuk ke masjid, menemukan sebelum subuh ada tali yang diikat antara dua tiang. Lalu Nabi SAW tanya, ini talinya siapa? Lalu kata sahabat, seingat saya disebutkan salah satu anak Nabi, seingat saya namanya Zainab, gitu kan, anak Nabi. Mereka mengatakan ini punyanya anak anda ya Rasulullah, gitu kan. Jadi beliau itu kalau sholat malam, bukan di rumahnya tapi sholat di Masjid Nabawi, sholat sunnah. Kalau ngantuk dia pegang pada tali itu supaya enggak tidur gitu. Lalu Nabi SAW suruh putusin tali itu, dan beliau melarang untuk menyiksa diri seperti ini kalau dalam sholat sunnah gitu ya. Tapi berarti ada hadis tentang wanita yang sholat sering membersihkan masjid. Dalam hadis yang sahih yang Nabi SAW setiap kali masuk masjid temukan ibu itu bersihin masjid. Inisiatif dari dia, bukan digaji, bukan apa gitu. Satu waktu ibu itu tidak ada, maka Nabi SAW tanya, mana ibu yang biasa bersihkan masjid? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah baru saja meninggal ya. Hari ini meninggal, tadi meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak menginformasikan kepada saya? Ya, sampai ulama masukkan hadis ini dalam hadis pentingnya pengurus masjid dan keutamaan orang yang mengurus masjid itu ya. Maka para sahabat menganggap perlu nggak sih gitu sampaikan ke Nabi, seakan-akan mereka mengecilkan kedudukan wanita ini gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, tunjukkan aku di mana kuburannya. Lalu Nabi SAW datang ke kuburan wanita tersebut. Berarti kan wanita itu ada dalam masjid, mengurus masjid, gitu kan. Jadi jangan juga berlepas diri dari masjid sama sekali. Tapi masjid itu perlu, termasuk kalau lagi ke mall misalnya, di musola gitu kan, sholat, tetap sholat. Atau lagi mampir, lagi safar darat, lagi dari Jakarta ke Bandung, mampir ke tempat rest area, kan wajar orang mampir ke masjid itu ya. Dan juga bagaimana kita memakmurkan masjid itu. Tugas kita memakmurkan masjid ya. Ini saya pernah sampaikan dan saya ingatkan kembali. Ibu dan bapak sekalian, kalau anda mampir ke sebuah masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kaki kita sampai ke situ, itu berarti ada pesan. Kalau masjid itu bagus dan kita bisa ibadah, berarti Allah mau kita mendapatkan kesaksian dari tanah-tanah yang ada di situ. Nah, hadis kan menyebutkan itu ya. Kalau seseorang sholat di sebuah tempat, maka itu akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Makanya kita dianjurkan kalau habis sholat wajib pindah sholat sunnahnya ke tempat yang lain, atau tukar sama teman kita di sebelah ya, supaya nanti bisa menjadi saksi hari kiamat. Jadi memang kita dianjurkan itu, dan tentunya kita bisa rekomendasikan masjid itu kepada teman-teman kita. Tapi satu sisi, bukan itu yang saya mau sampaikan. Yang saya mau sampaikan adalah satu sisi, kalau misalnya kita temukan masjid tersebut dan Allah sampaikan kaki kita di sana, masjid atau musola, ternyata panas, karpetnya kotor, kamar mandinya misalnya bau lah, contoh. Allah menginginkan kita punya andil di situ. Jangan malah kita pergi lalu menghina. Masjidnya kotor, masjidnya bau, masjidnya panas, ya. Kalau bapak ibu punya rumah, didatangi oleh tamu, lalu kemudian anggaplah berantakan sedikit, lalu orang itu pulang lalu mengatakan rumahnya si fulan itu kotor. Saya yakin kita akan tersinggung, gitu kan? Bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Sunnah Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyuruh agar masjid-masjid itu dibangun dan juga dirawat serta diberikan wangi-wangian. Kita disuruh maintenance itu ya. Jadi kalau ada masjid seperti ini, malah kita yang belikan AC, kita yang renovasi, kita yang laundrykan karpetnya atau ganti misalnya, kita yang perbaikin kamar mandinya, supaya ada andil kita di situ, bukan malah kita hina ya. Apalagi kita ketemu sama teman, jangan ke sana, sholat sana itu masjidnya kotor misalnya. Itu kan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi SAW, ya, tempat di muka bumi yang paling Allah cintai adalah masjid. Adalah tempat-tempat musola walaupun kecil, di sebelahnya mungkin ada rumah-rumah mewah, tetap musola itu lebih mulia di dalam agama Islam. Nah ini penting ya. Nah salah satu memakmurkan masjid adalah jalan menuju ke sana, dan ini bagian daripada perintah agama, dan cukup banyak tentu keutamaan menuju ke masjid.
Di antaranya hadis yang pertama dalam bab kita ini, hadis nomor 1060 urutan dari awal belajar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah menyiapkan untuknya hidangan di surga setiap kali dia berangkat pagi ataupun sore. Di situ ada footnote di bawah 687 ya nomornya. Yang dimaksud dengan di sini nuzula ya, kata Imam Nawawi adalah hidangan yang dipersiapkan bagi tamu pada waktu kedatangannya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, adanya anjuran untuk selalu melangkah menuju ke masjid. Ya, karena memang perintah untuk pergi di pagi sampai malam hari lah, gitu ya. Artinya 5 waktu sholat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan secara khusus di surga nuzulan. Nuzulan ini sebenarnya maknanya di sini kata Allah adalah makanan yang dihidangkan yang terbaik buat tamu. Sebagian orang Arab juga membahasakan nuzul itu atau biasanya bermakna juga istana atau rumah ya. Manzil ya, itu juga diistilahkan dengan tempat tinggal ya. Intinya orang yang sering ke masjid maka akan disiapkan hadiah khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Hadits nomor 1061 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baiti thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berangkat menuju salah satu rumah Allah atau masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban kepada Allah, maka langkah-langkahnya yang satu menghapus dosa dan yang lain mengangkat derajat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, adanya perintah kalau mau sholat di masjid wudunya di rumah. Wudunya dari rumah. Nah ini penting juga ya. Jadi makanya sebelum keluar rumah sudah dalam keadaan wudu, bersuci dulu. Nanti kalau memang terjadi sesuatu, misalnya maaf kita kebelet kencing, buang air kecil, buang air besar atau keluar angin, lalu kita berbaru, tidak ada masalah. Yang penting kita sekarang bersuci dulu dari rumah. Karena hadis ini memberikan keutamaan kepada kita siapa yang bersuci di rumahnya. Ada syarat itu ya. Kemudian baru dia menuju ke salah satu rumah-rumah Allah. Berarti memang ada anjuran untuk wudu di rumah. Biasanya saya lihat banyak kalau bapak-bapak ya, saya tidak tahu ibu-ibu, tapi karena bapak-bapak ini seringkali mereka malah pas azan baru numpuk di tempat wudu. Akhirnya masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat, bahkan dapat jemaah kedua gitu ya. Apalagi kalau lagi kita tahu padat-padatnya seperti di mall misalnya, harusnya kita sudah bunyiin alarm kita setengah jam sebelum sholat. Apalagi di tempat-tempat padat kita sudah persiapan itu ya. Kalau kita sudah ada wudu kan enak, tinggal masuk sholat saja kan gitu. Apalagi ada juga hukum massul khuf, kalau masih ingat ya, mengusap kaos kaki. Jadi kalau batal wudu, ibu dan bapak sekalian, yang penting pada saat keluar dari rumah, waktu sebelum pakai kaos kaki dalam keadaan kita sudah punya wudu, maka nanti kalau batal ya, bisa kita wudu kembali, semuanya disentuh dengan air seperti biasa kecuali bagian kaki, cukup mengambil di telapak tangan air lalu diusapkan di bagian atas telapak kaki. Disilakan dengan massul khuf. Dan waktu Nabi, riwayatnya adalah waktu Nabi SAW lagi lagi mau wudu gitu ya, di musim dingin, beliau pakai semacam kaos kaki tapi dari kulit waktu itu ya. Kemudian ada sahabat yang memang menyiapkan air wudu beliau, itu sempat mau bantu Nabi membuka itu. Kata Nabi SAW, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratan." Biarkan aja, karena sempat waktu aku masukkan pakai pertama kaos kaki ini ya, itu dalam kondisi suci, artinya tinggal diusap bagian atasnya, jadi tidak sulit itu ya. Oleh karena itu kami sarankan, apalagi di tempat-tempat ramai kayak mall, jangan lagi ke musallahnya pas azan baru mau uduk lagi, akhirnya kehilangan awal waktu ya. Fahami baik-baik secara keimanan ya Bapak Ibu sekalian, peluang ibadah itu beda dengan dosa. Peluang ibadah itu hanya ada sekali. Misal contoh, sebentar azan asar nih, orang yang sholat awal sekali, takbiratul ihram imam, dia langsung takbir juga bersama, itu akan beda pahalanya dengan orang yang datang pada saat imam sudah ruku misalnya, walaupun dia dapat 1 rakaat, tapi beda pahalanya. Karena yang awal ini ya, itu
mulai dari takbiratul ihram sudah mulai dicatat pahala oleh malaikat. Dia dapat doa iftitahnya, dia dapat al-fatihahnya gitu kan, dapat surahnya. Sementara orang yang ruku hanya dapat doa ruku, apa sih gerakan ruku saja, walaupun dapat juga hitungan 1 rakaat kan gitu. Itu beda dan tidak bisa diperbaikin. Nggak bisa kita bilang, imam tolong kembali ke pertama dong takbiratul ihram biar saya juga ikut dari awal. Udah tercatat selamanya di hari sampai hari kiamat. Hari itu kita masbuk satu atau kita tidak dapat itu, tidak bisa diperbaikin. Beda dengan dosa ya, orang berbuat dosa 10 tahun dia tobat nasuha bersih semuanya, tapi amal soleh nggak bisa. Dan ini antara yang membedakan derajat kita di surga. Oleh karena itu seorang muslim dan muslim harus peka dengan ini. Nah diantaranya bab sholat tadi. Ingat selalu pesan itu ya. Pokoknya Bapak Ibu lagi jalan di mana, setengah jam sebelum azan sudah harus siap-siap. Ya wuduknya, ya sudah standby di tempat sholat. Memang harus peduli benar ini, harus jadi program. Lebih penting sholat daripada makan, daripada meeting, daripada jalan, daripada segala macam. Dan jangan telat, karena sekali telat nggak bisa diperbaikin. Ya, akan tercatat orang ini pada sholat itu masbuk 1 rakaat, clear, selesai. Nggak bisa diperbaikin. Dan beda pahala kita dengan orang yang sholat pada waktu itu tepat waktu kan gitu. Ini harus hati-hati sekali. Baik, ini yang dimaksud dan faedah yang bisa diambil dari hadis nomor 1060. Pelajaran selanjutnya nomor hadis selanjutnya nomor 1061 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dari hadis nomor 1061 ya. Pelajaran pertamanya pentingnya orang berwudu dari rumah ya. Pelajaran kedua dari hadis nomor 1061 bahwasanya pentingnya seseorang peduli dengan masjid dan selalu datang ke sana, terutama untuk mengerjakan kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Ya, dia selalu datang untuk mengerjakan sholat. Karena di sini dikatakan sampai bersuci di rumahnya, kemudian datang ke salah satu dari rumah-rumah Allah, lalu dia mengerjakan yang diwajibkan padanya, maksudnya sholat 5 waktu. Pelajaran ketiga, keutamaan melangkah menuju ke masjid. Karena setiap langkah kaki kita satu dicatat pahala, yang satu dihapuskan dosa. Saya pernah praktikin dulu satu waktu kami pernah ngontrak di sebuah tempat, waktu itu masih di Makassar. Antara tempat kontrakan itu dengan masjid itu cuma dipisah dengan 1 jalan kecil. Saya kena penasaran mau jalankan hadis ini, saya mau tahu berapa langkah sih gitu ya. Dari depan rumah itu pendek sekali karena berhadapan sama masjid. Jalan dari pintu rumah menuju ke masjid itu 50 langkah. Artinya kalau kita hitung 1 langkah dicatat 1 pahala, terus dihapus 1 dosa, berarti ada 50 pahala dan 50 dicatat 50 dosa dihapus. Dalam riwayat lain dicatatkan baginya atau diangkatkan 1 derajat. Dan ini setiap kali pergi dan pulang ini ya, akan mendapatkan keutamaan tersebut. Maka disebutkan maka 1 langkah itu akan dihapuskan dosa dan 1 lagi langkah diangkatkan derajat untuknya. Selanjutnya hadis nomor 1062. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana rajulun minal ansari la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid min wa kanat la tukhti'uhu as-salah." La tukhti'uhu salah. Faqila lahu, "Law ishtarayta himaran litarkabu fi adh-dhalma'i war-ramda." Qala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah SAW, qad jama'a Allahu laka dhalika kullah. Artinya kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ada seorang dari laki-laki Ansar yang sepanjang sepengetahuanku ya, tidak ada orang lain yang lebih jauh tempat tinggalnya dari masjid, maksudnya masjid Nabi SAW ya, daripada dia. Namun begitu, walaupun begitu ya, dia tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. Maka dikatakan kepadanya, ada yang kasih saran ke dia, seandainya engkau membeli seekor keledai untuk kamu kendarai di waktu malam yang gelap dan di waktu terik matahari. Orang tadi berkata, saya tidak senang seandainya saya tidak ingin seandainya rumahku dekat masjid, karena ya saya ingin perjalananku menuju masjid dan kepulanganku ya, jika saya kembali kepada keluargaku dicatat untukku, maksudnya pahala. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim. Dari sini langsung saja kita ambil pelajaran ya. Yang pertama, keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan kronologis riwayat ini kepada kita. Yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran di sini, bahwasanya pentingnya seseorang peduli agar tepat waktunya dalam sholat ya.
Di sini Ubay bin Ka'ab menceritakan ada seorang laki-laki Ansar. Saya tidak menemukan ada orang menurut pengetahuan saya sebatas ilmunya dia di saat itu yang lebih jauh rumahnya dari masjid. Dia yang paling jauh. Masjid Nabawi di mana, orang ini paling jauh. Semua orang yang lebih dekat rumahnya. Tapi tidak pernah luput dan telat satu kali pun sholat. Orang ini selalu tepat waktu. Berarti menandakan pentingnya seorang muslim peduli dengan masalah ini. Tadi sudah kita berikan masukan ya. Paling aman setengah jam sebelum azan ya. 20 menit lah. Kalau kita sudah punya wudu, oke lah. Ya, kita bisa masuk mungkin 10 menit ya sebelum azan masih oke gitu ya. Tapi kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi bisa nggak dapat tempat ini ya. Karena penuh sekali. Jadi mungkin kita lebih cepat sebelumnya. Apalagi kalau di Ramadan ya, di akhir Ramadan, di 10 malam-malam ganjil itu luar biasa gitu ya. Orang pada berebut semuanya. Tapi di sini kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya juga seseorang itu selalu peduli dengan tepat waktu sholat ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penilaian tersendiri. Dan pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Kata beliau, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana niat seorang muslim dan upaya dia dalam mengerjakan sebuah ketaatan itu akan mendapatkan besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya kadar perjuangan. Di sini sahabat ini waktu dilihat karena rumahnya sangat jauh, ada yang kasih masukan. Kenapa kamu nggak beli seekor keledai? Kalau kita sekarang tuh beli motor lah, mobil yang kamu bisa pakai di malam hari untuk ke masjid karena gelap waktu itu belum ada penerangan gitu ya. Dan juga di siang hari di panas terik matahari. Maka sahabat ini bilang, saya tidak ingin rumah saya dekat masjid. Sebab saya ingin sekalian, saya juga tidak ingin beli tunggangan seperti itu karena saya ingin setiap langkah saya, jarak yang jauh ini, pergi dan pulang dicatat pahala ya untuk saya. Maka waktu Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan Allah telah menggabungkan untukmu kedua itu. Maksudnya kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan gitu ya. Berarti di sini makin besar upaya kita dan perjuangan. Misalnya maaf ya, Bapak Ibu mau sholat malam, memang ngantuk banget, tapi dipaksa bangun. Beda pahalanya dengan orang yang tidak bisa tidur kemudian sholat malam, beda. Beda pahalanya kita di Indonesia sholat misalnya subuh cuma gerimis sedikit dengan orang yang di Rusia sana mungkin minus 10 dia tetap sholat subuh. Sekarang ini lagi musim salju kan, itu banyak sekali cuplikan saya lihat di beberapa media, orang lagi sholat duhur pun lagi siang hari itu lagi turun salju deras-derasnya dan mereka ada yang minus 20 tapi tetap sholat berjamaah. Sujud di atas salju yang dingin gitu ya. Itu beda pahalanya dengan orang yang lagi tidak ada masalah dalam hidupnya. Jadi memang upaya kita dalam melakukan satu ibadah itu akan diberikan pahala lebih ekstra kalau makin ada perjuangannya. Nah, seperti itulah ya. Makanya di sini sahabat ini membahasakan itu. Saya ingin sekali, walaupun rumah saya jauh, walaupun saya tidak beli keledai misalnya, dia mampu beli tapi dia nggak mau. Tapi saya ingin pahala jalan saya ini dengan upaya ini dicatatkan pahala semua. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau akan mendapatkan atau Allah telah menggabungkan untukmu itu. Hadis selanjutnya nomor 1063. Kita coba selesaikan sampai 1067 ya. Hadis-hadis ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu nomor 1063, beliau berkata, خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا. Kata Jabir radhiyallahu anhu, ada tanah kosong di sekitar masjid, maksudnya Masjid Nabawi ya, di masa itu. Maka Bani Salama, Bani artinya suku, ada satu suku namanya Salama atau Salima tepatnya, suku Salima, ingin pindah dekat masjid. Lokasi itu mereka mau pakai, satu suku semua pengen pindah, supaya lebih dekat dengan Masjid Nabi, lebih gampang melangkahnya lebih dekat gitu ya. Berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda kepada mereka, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah dekat masjid. Tanda tanya. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami menginginkan hal itu. Tentunya niatnya baik ya, karena mereka ingin lebih dekat dengan masjid, lebih gampang ya. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, wahai Bani Salimah, maksudnya wahai suku Salimah,
tetaplah di perkampungan kalian itu, karena langkah-langkah kakek kalian ditulis untuk kalian. Tetaplah di perkampungan kalian itu, 2 kali Nabi ulangi, karena langkah-langkah kalian akan ditulis untuk kalian. Maka mereka serentak semua berkata, kami tidak senang atau tidak ingin kalau seandainya kami berpindah. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga Bukhari meriwayatkan maknanya atau semakna dengan ini dari riwayat Anas radhiyallahu anhu. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Jabir radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita tentang hadis ini. Yang kedua, pentingnya seseorang muslim peduli dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan dan tidak boleh luput dari dia. Di sini suku Salimah kita lihat mereka mau pindah dekat masjid, kenapa? Karena peduli dengan ibadahnya. Mereka mau supaya lebih terjaga, lebih dekat, ya, lebih on time gitu ya. Tapi kebetulan ini sebuah poin tersendiri. Kayak misalnya kita peduli dengan zikir pagi petang kita supaya nggak luput, hizib Al-Quran atau sebagian ayat yang kita sudah jadwalin setiap hari, sedekah yang rutin setiap hari, dan seterusnya. Itu harus terjadwal supaya kita tidak luput dari perbuatan-perbuatan tersebut. Usahakan satu hari itu kita punya jadwal untuk introspeksi diri di malam hari. Apa nih ibadah saya yang luput tadi? Oh tadi saya duhur telat sholat. Nah besok jangan ulangin. Itu penting sekali ya, mau introspeksi diri itu penting sekali. Oh kemarin zikir sore saya luput. Nah, jadi makanya kita harus jaga baik-baik ya. Peduli dengan itu. Habis sholat sebelum ngomong zikir dulu. Zikir, jangan kehilangan masalah itu. Tinggalkan dulu handphone, selesaikan zikir kalau kemudian aktivitas lainnya. Karena biasanya syaitan bisikin kita seakan-akan udah gampang nanti aja zikirnya. Ternyata kita setelah berdiri udah lewat itu ya. Ya seperti itulah. Dan Nabi SAW ingatkan, ya sesungguhnya salah satu yang Nabi perintahkan untuk baca kalau mau tidur itu adalah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 gitu kan. Dan kata Nabi SAW, banyak orang yang luput dari pahala-pahala ini. Kenapa? Karena syaitan membuatnya tidur dan lupa gitu ya. Dibuat lupa, jadi dibisikin segala macam godaan supaya kita menunda amal tersebut. Jangan ditunda. Habis sholat, zikir dulu, selesaikan. Ya. Dan kita pun kalau ada di sebelah seseorang, tidak usah ngomong sama orang tersebut. Kita berzikir, jangan juga ganggu orang lain. Selesai semuanya baru kita aktivitas. Ya. Jangan begitu salam sudah pegang handphone, sibuk langsung membaca WA dan segala macam. Tidak, coba dulu yang lain. Karena itu ada waktunya kan, zikir itu tidak lama. Dan subhanallah, saya pernah mengadakan eksperimen ya. Coba duduk habis sholat zikir, dengan setelah habis sholat berdiri terus aktivitas. Dengan niat dua-duanya mau dijalankan. Beda sekali. Kalau kita duduk habis sholat itu kayak waktu berkah benar gitu ya. Dalam hitungan berapa menit, 2-3 menit sudah selesai semuanya. Tapi kalau kita jalan, kalau tadi subhanallah alhamdulillah tidak selesai-selesai gitu ya. Jadi kayak kehilangan momen untuk itu gitu ya. Oleh karena itu jangan disia-siakan teman-teman sekalian. Nah ini pelajaran yang juga bisa kita ambil yang kedua. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang memberikan masukan kepada muslim, seorang muslim, agar mereka menjaga ya amal-amal mereka, mana yang lebih baik dari yang sudah mereka kerjakan. Di sini Nabi SAW kasih masukan Bani Salamah. Sebenarnya niat mereka baik, tapi karena ingin pindah di tanah kosong di dekat Masjid Nabawi dan satu suku semua mau pindah. Tapi Nabi SAW menjawab itu sambil mengatakan, tetap di tempat tinggal kalian. Selama kalian masih mau jaga sholat ke masjid, langkah-langkah kalian akan menjadi saksi buat kalian, dicatatkan pahala buat kalian. Maka ini berarti kan kita memberikan masukan yang lebih baik bagi seorang muslim ya. Itu satu hal yang baik, karena kalau kita berikan dukungan terhadap amal yang dia kerjakan, lalu kemudian dia tetap kerjakan, kita akan panen pahala dari orang tersebut. Saya ingat dulu ada seorang ustadz ketemu sama saya gitu ya. Waktu itu saya kebetulan ada kajian di Al-Azhar Kalimalang, waktu itu sempat ada kajian di sana. Ini jauh sebelum pandemi dan mungkin waktu awal-awal kami ke Jakarta. Saya biasanya jalan ke sana itu satu rute aja. Kebetulan ketemu saya dan dia tinggal dekat sana, lalu dia bilang sama saya, Ustaz kalau ke sana lewat mana? Saya bilang lewat sini. Dia bilang jalan lebih cepat, lewat sini, ditunjukin sama dia. Setelah saya coba ternyata betul gitu ya. Menghindari macet, karena itu tuh kajiannya maghrib isya, jadi asar biasa macet banget itu. Dia begitu tunjukin, saya jalan dan sekian lama, saya lupa berapa lama berjalan setelah dia tunjukin jalan itu saya jalan kajian ke sana. Padahal semua memberikan solusi jalan yang lebih baik. Saya waktu itu membayangkan berapa banyak pahala orang ini dapatkan. Dia mungkin tidak ikut di kajian, dia cuma memberikan masukan saja gitu ya. Itu sangat baik. Kita memberikan petunjuk-petunjuk yang baik. Itu juga bagian daripada yang bisa kita ambil dari hadis ini.
Pelajaran terakhir bahwasanya semua tempat yang digunakan untuk sholat, ya, melangkah kaki, tempat untuk sujud, ya, itu semua akan menjadi pahala, dicatat pahala dan akan jadi saksi buat kita pada hari kiamat nanti. Hadits nomor 1064 dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zaman nasi ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamsha fa'ab'aduhum walladhi yantadhiru salata hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladhina yusalliha thumma yanam. Sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya dalam solat adalah orang yang paling jauh perjalanannya menuju solat, dan begitu seterusnya. Dan juga orang yang menunggu solat hingga melakukannya bersama imam pahalanya lebih besar daripada orang yang solat sendiri kemudian tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih artinya Bukhari Muslim, ya. Yang di bold itu muttafaqun alaih artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dua-duanya tentu kalau sudah meriwayatkan hadis dianggap hadis yang sahih. Terjemahannya kata Nabi SAW di sini, ya, jelas sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya dalam solat adalah orang yang paling jauh perjalanannya menuju solat, dan begitu seterusnya. Dan orang yang menunggu solat hingga melakukannya bersama imam pahalanya lebih besar daripada orang yang solat sendiri kemudian tidur. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, pentingnya seseorang itu peduli dengan perjalanan menuju ke masjid, dan makin jauh tempat dia melangkah maka makin besar pahalanya. Saya tiba-tiba teringat juga sebuah athar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, kalau dia Bapak Ibu sekalian mau sholat, itu dia keluar jauh sebelum waktu sholat, kemudian dia sengaja keliling melewatin rumah kerabat dan teman-temannya di Madinah sambil mengingatkan, ayo sholat yuk, sebentar lagi sholat, sebentar lagi. Dia keliling, baru dia masuk ke masjid, baru dia sampai ke masjid. Tujuannya supaya langkahnya lebih banyak sekaligus dapat pahala mengajak orang lain. Itu yang salah satu yang mereka lakukan sebagai bentuk upaya meraih pahala lebih besar dalam setiap langkah menuju ke masjid. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bahwasanya pentingnya seseorang menjaga sholat berjamaah dan tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan sholat, ya. Di sini dikatakan, kata Nabi SAW, orang yang sholat bersama imam, dia sabar, dia tunggu sampai iqamah lalu selesai salam baru kemudian dia beraktivitas, lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang buru-buru, dia langsung sholat kemudian dia tidur setelah itu, ya, misalnya habis subuh atau intinya habis sholat atau dia aktivitas yang lainnya, sementara dia tidak mendapatkan sholat berjamaah. Di sini berarti ada penekanan untuk peduli dengan sholat berjamaah itu. Hadis nomor 1065 selanjutnya, ya, dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Bashirul masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nurit tami yawmal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang biasa berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, pentingnya seseorang muslim, sekali lagi mirip dengan judul bab kita, memperbanyak langkahnya menuju ke masjid, ya, karena dikatakan basyirul masya'in, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang suka jalan menuju ke masjid, ya. Pelajaran kedua, bahwasanya adanya cahaya yang akan diberikan pada hari kiamat bagi semua orang yang jalan menuju ke masjid, ya. Yang dimaksud dengan di kegelapan sini, itu maksudnya dia kalau sholat subuh, sholat isya, biasanya kan gelap. Nah, mereka tetap ke masjid, maka itu akan diberikan justru cahaya yang terang pada hari kiamat nanti. Baik, dua buah hadis terakhir dalam bab kita, dan kita tutup dengan ini, yaitu hadis nomor 1066 dan 1067. 1066 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu'i ala al-makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidarus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang karenanya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah menuju masjid-masjid, dan menunggu solat setelah solat. Yang demikian itu adalah ribat. Yang demikian itu adalah ribat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Langsung saja kita ambil pelajarannya. Yang pertama, pentingnya seorang muslim untuk selalu mencari amalan-amalan yang paling banyak memberikan pahala
dan juga yang bisa menghapuskan dosa-dosa serta mengangkat derajat. Ini pernah saya titik beratkan Bapak Ibu sekalian kalau ingat ya. Dalam satu jenis ibadah kita bisa meraih banyak sekali pahala. Misal kalau kita sholat saja, daripada sholat sendiri, kalau mau dapat pahala ekstra, ajak orang lain sholat. Maka ajakan kita ini dengan memarketingkan sholat tersebut, kalau orang kerjakan juga, maka secara otomatis dapat pahala. Majelis ilmu begini misalnya, atau adalah majelis ilmu di masjid misalnya, contoh. Kalau di sini mungkin kena keterbatasan tempat, misal contoh, kalau ada di masjid misalnya, dan memang terbuka untuk umum, lalu kita sebarkan flyernya. Cukup banyak jadwal para ustadz-ustadz kita, misalnya kita sebarkan di medsos kita atau di grup misalnya, dan ada yang datang, maka kita dapat pahalanya. Selain kita dapat pahala, kita juga hadir misalnya, maka orang lain hadir, kita panen pahala mereka. Misal contoh, kita juga bisa meraih selain mengajak orang dengan mengemas ibadah tersebut. Saya pernah bahasakan ya, beda pahalanya orang yang sholat dengan baju apa adanya. Misalnya ibu-ibu pakai mukena apa adanya, mukena biasa aja, mungkin mukena sudah seminggu belum dicuci misalnya, atau 2 minggu, kita sholat saja, yang penting sholat. Mungkin saya di rumah sendirian antara saya sama Allah. Beda dengan orang yang memang selalu persiapkan per sehari sekali atau 2 hari sekali itu sudah dicuci, dan mungkin dibubuhi wangi-wangian, karena ibu boleh saja kalau sholat pakai minyak wangi, nggak dilarang gitu kan, apalagi kalau di rumah ya. Yang dilarang itu kan kalau ada keluar dari rumah, itu yang dilarang. Tapi kalau sholat, sejadahnya disiapkan sejadah yang khusus misalnya, dibubuhi parfum, itu kemasan namanya, mengemas ibadah tersebut. Ini ada ekstra pahala ya, ini ada ekstra pahala. Tadi ada upaya untuk mengerjakan ibadah seperti nanti Ramadan. Ramadan itu semua hotel di Mekah sama Madinah mahal semuanya, apalagi 10 tahun Ramadan. Tapi ada orang mau menunjukkan kepedulian pada ibadahnya kepada Allah, dia tidak peduli lagi, dia langsung saja masuk ke dalam hotel tersebut dan menginap demi untuk mengerjakan ibadah dan meraih pahala maksimal. Misal contoh, ini semua ada upaya ini adalah ekstra pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga perlu ingatkan di sini riwayat tentang perkataan Nabi SAW kepada para istri beliau waktu beliau masih hidup. Orang yang pertama menyusul saya nanti meninggal, setelah saya meninggal, adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Kalau masih ingat riwayat itu ya. Maka kata Aisyah, kami tidak faham hadis ini, kami tidak faham ini maknanya. Sehingga waktu Nabi SAW meninggal, kami kalau ketemu sering mengukur tangan kami, siapa yang lebih panjang. Sampai Zainab binti Jahash meninggal. Istri Nabi yang pertama meninggal adalah Zainab setelah Nabi SAW meninggal. Disitulah kami baru memahami makna hadis. Karena semua istri Nabi suka sedekah. Tapi kalau Zainab berbeda. Dia kalau mau sedekah makanan, itu dia masak sendiri, dia nggak beli yang sudah jadi. Dia kalau mau memberikan baju perang, menyumbang untuk orang yang sedang berjihad, dia nggak beli baju jadi di pasar, tapi dia jahit sendiri. Nah ini kan berarti ada upaya. Nah upaya ini memberikan ekstra pahala. Nah seperti itu memahaminya. Ini yang bisa kita ambil pelajaran pertama dari hadis ya. Kalau setiap upaya yang kita lakukan itu akan tentunya mendatangkan ya pahala yang sangat besar ya. Di sini diambil dari potong hadis kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan pada kalian yang paling cepat menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Berarti kan ada motivasi dari Nabi, ayo pikirin supaya bagaimana kamu mendapatkan pahala ekstra ya dari ibadah kamu, dan apapun yang bisa membawa pada pembersihan dosa. Kita berlumba-lumba dalam masalah itu, peninggian derajat ya. Yang masih punya orang tua maksimalkan berbakti, yang masih kalaupun sudah meninggal bisa kita bersedekah buat mereka atau apa saja. Yang masih punya kemampuan kerjakan apa saja dari kebaikan dan bisa sebar luaskan, maka lakukan supaya mendapatkan ekstra pahala. Pelajaran kedua dari hadis adalah pentingnya seseorang selalu menjaga wudu, terutama di waktu-waktu yang dibenci. Disebutkan gitu, waktu dibenci. Waktu dibenci ini bisa saja di musim dingin misalnya ya. Atau misal maaf ibu dan bapak keluar rumah udah wudu terus tiba-tiba batal, udah deh nanti aja saya wudu. Kan untuk wudu lagi itu kan mungkin butuh upaya ya, waktu yang tidak disenangi. Udah nanti aja deh kalau mau sholat misalnya. Nah kalau kita lakukan justru di waktu-waktu itu, seperti juga wudu sebelum tidur. Orang biasa malas kan, tapi ternyata wudu sebelum itu besar manfaatnya dan pahalanya besar. Maka dia lakukan. Nah ini namanya wudu dalam kondisi yang dibenci. Nah ini yang paling cepat membersihkan dosa dan juga mengangkat derajat, dan harusnya berarti tidak luput dari kita. Jadi setiap batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, walaupun tidak mau sholat itu ya. Nah ini masuk dalam isbagul wudu tadi. Pelajaran ketiga dari hadis, pentingnya seseorang menjaga setiap langkah menuju ke masjid, karena banyaknya langkah menuju ke masjid termasuk
cara yang paling cepat membersihkan dosa dan mengangkat derajat di surga. Pelajaran keempat, pentingnya seseorang juga mengikat diri antara solat dengan solat yang selanjutnya. Kalau ibu misalnya di rumah, antara maghrib isya lagi tidak ada aktivitas, saya udah duduk aja di sejadahnya, ya, sambil baca Quran, sambil berzikir misalnya, ya. Ya, dia tunggu sampai isya, itu mengikat diri antara solat dengan solat. Atau lagi ke masjid, nah biasanya kan diadakan pengajian tuh maghrib isya, karena itu waktu yang pendek, mudah gitu ya. Orang pergi solat maghrib di masjid sekalian ikut pengajian sudah sampai isya. Nah ini kalau mengikat diri antara solat dengan solat dianggap ribat. Dan sudah pernah kita jelaskan itu ya. Makna ribat artinya mengikat diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya diistilahkan untuk orang yang jihad. Orang jihad itu seperti misalnya orang lagi berjaga-jaga antara perbatasan muslim sama kafir. Ini pasukan muslim, pasukan kafir berhadapan tuh, ya. Nah orang kalau berjaga-jaga di situ, kata Nabi SAW, ribatu yauman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Berjaga-jaga satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka kita bisa dapat pahala ini dengan cara menunggu antara solat dengan solat selanjutnya. Riwayat terakhir yang kita belajar dalam bab kita ini yaitu nomor 1067 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Qala Allah azza wa jalla, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Apabila kalian melihat seseorang biasa mendatangi masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat ini ya memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, pentingnya seseorang peduli dengan masjid. Dan semua orang yang peduli dengan masjid, apakah pembangunannya, apakah perawatannya, apakah aktivitas masjid tersebut, misalnya sholat, majelis ilmu, semua itu, maka sudah cukup menjadi tolok ukur orang itu orang baik. Berarti di sini berarti kepedulian dengan masjid berarti menunjukkan ada penilaian khusus ya, bahwasanya orang ini baik ya. Makanya sering kami bahasakan kalau seorang muslim mau mencari calon suami, maka calon suami itu di masjid ya. Tolak ukur kalau orang itu selalu di masjid, azan sudah di saat pertama, selalu menjaga solatnya, itu sudah cukup menjadi tolak ukur poin terbesar dalam menilai orang ini baik atau tidak. Karena itu Nabi SAW sendiri yang bilang, kalau ada orang yang kalian temukan peduli dengan masjid, selalu kalau azan ke masjid dia sibuk dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid, sibuk dengan ta'lim di masjid, maka orang ini kata Nabi SAW saksikan kebenaran imannya. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti ini pelajaran pertama yang penting, penilaian terhadap pentingnya seseorang terikat hatinya dengan masjid, dan penilaian kebaikan terhadap orang-orang yang mengikat dirinya dengan masjid. Jadi bukan pasangan hidup yang baik itu ketemu di diskotik, ketemu di karaoke, ketemu itu bukan, keliru itu ya. Tapi tempat mereka adalah masjid ya, majelis ta'lim dan seterusnya. Pelajaran terakhir dari hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menilai iman seseorang beriman kepada hari akhir justru dengan menjaga solatnya, dengan menjaga solat. Di sini masjid maksudnya menjaga solat, tapi tentu ikut bersamanya adalah semua aktivitas di masjid tersebut. Urwa bin Zubair rahimahullah berkata, seorang ulama tabi'in, ayahnya Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang mulia, dia mengatakan, kalau kau melihat sebuah amal soleh dari seseorang, maka bersangka baiklah pada orang tersebut. Kayak dia jaga solat on time, dia tutup auratnya, sangka baiklah, karena amal soleh itu punya saudara-saudara. Dan kalau kau temukan seseorang melakukan satu perbuatan dosa, maka berhati-hatilah darinya, karena pasti amal dosa itu punya saudara-saudara. Gitu kan? Orang kalau sudah sholat sangat dekat dengan majlis, di masjid misalnya majelis ilmu, ketemu dengan komunitas orang-orang soleh dan soleha, itu pasti satu paket itu ya. Kemudian nanti mereka akan ngobrol tentang masalah agama dan seterusnya, satu paket biasanya. Kalau ada satu dua orang yang ikut pengajian ke masjid lalu kemudian gosipin orang, itu kita tidak bahas, kita bicara globalnya. Mungkin karena mereka masih lemah secara keimanan. Sebagaimana orang kalau karaoke, diskotik dekat sekali dengan minuman keras, pelacuran, perzinahan, pertengkaran, itu sudah satu paket. Makanya Urwa mengatakan, kalau kamu melihat satu kebaikan dari seseorang, amal kebaikan, nilai baik pada dia, karena pasti ada saudara-saudaranya. Begitu juga kalau dia berbuat buruk, maka hati-hati dari dia, karena itu ada saudara-saudaranya ya. Dan bahkan beliau mengatakan,
Walaupun orang yang jaga ibadah ini dalam mata sebagian orang dia buruk, tetap kamu sangka baik. Walaupun orang yang buat dosa yang di mata sebagian orang buat dia adalah orang baik, maka berhati-hati darinya. Ini perkataan Urwah rahimahullah. Sampai sini bahasan kita insyaAllah. Kalau ada pertanyaan silahkan, dan kita akan lanjutkan ke depannya. Tolong dikasih tanda di bab nomor 190, bab keutamaan menunggu sholat berjamaah. Dan sudah kita pernah bahasakan ya, memang beberapa bab ke depan ini semuanya berhubungan dengan masalah sholat ya. Cukup panjang bahasan tentang sholat ini, dan bab demi bab kita akan sebutkan insyaAllah.